Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman sekalian. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas beberapa kasus. Sebelum kami membahas beberapa kasus, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Di sini kami terdapat 3 anggota kelompok. Yang pertama adalah M. Fajaruddin Akbar dengan NIM A1C02136, dan yang kedua adalah Muhammad Halilullah dengan NIM A1C0152, dan yang ketiga adalah Mufaijul Al-Isnaini dengan NIM A1C02151. Di sini kita ada beberapa peraturan Menteri Keuangan. Yang pertama adalah PMK 61 garis miring PMK 03 2022, dan yang kedua adalah PMK 62 garis miring PMK 03 2022, dan yang ketiga adalah PMK 63 garis miring PMK 03 2022, dan yang keempat adalah PMK 64 garis miring PMK 03 2022, dan yang terakhir atau PMK yang kelima adalah PMK 65 garis miring PMK 03 2022. Selanjutnya kita akan membahas atau kita akan menyelesaikan kasus, yaitu PMK 61 yang akan dibacakan atau yang akan dijelaskan oleh saudara saya Muhammad Fajaruddin Akbar. Saya persilakan. Baik, terima kasih kepada Pak Moderator telah diberikan kesempatan. Langsung saja, PMK yang pertama yaitu yang kami pilih adalah PMK 61. Jadi di PMK 61 ini di tahun 2022 yang terbaru yang membahas tentang pajak pertambahan nilai atas kegiatan membangun sendiri. Jadi ada 2 kasus. Kasus yang pertama itu pada April 2022, Bapak Halil mulai membangun sebuah rumah untuk tempat tinggal pribadinya. Luas keseluruhan dari rumah tersebut sebesar 200 meter persegi. Biaya-biaya yang dikeluarkan oleh Bapak Halil dalam upaya pembangunan rumah tersebut sampai dengan selesainya yaitu adalah sebagai berikut. Yang pertama itu ada pembelian tanah sebesar 250 juta. Kemudian ada pembelian bahan baku bangunan untuk keseluruhannya yaitu 200 juta. Kemudian biaya upah mandor dan pekerja bangunan sebesar 80 juta. Maka berapakah PPN yang terutang atas pembangunan rumah tersebut? Baik, penyelesaiannya itu sesuai dengan PMK 61 terbaru ini, tarif PPN atas KMS. KMS itu artinya kegiatan membangun rumah sendiri. Yang terutang adalah sebagai berikut. 11%, tarif 11% ini tarif terbaru dikalikan DPP-nya. Kemudian 11% dikali dalam kurung 20% dikali total biaya pembangunan. Kemudian 11% ini dikali dengan dalam kurung 20% dikali 200 juta ditambah 80 juta. Kemudian dengan demikian PPN atas KMS yang terutang oleh Bapak Halil adalah 11% dikali 20% dikali dengan 280 juta. Maka ketemulah 6.160.000 rupiah. Lanjut ke kasus yang kedua. Contohnya itu seperti Pak Jul membangun rumah sendiri. Sebuah bangunan ini yaitu terdiri dari 2 lantai. Lantai pertama luasnya 160 meter persegi dan lantai keduanya itu 60 meter persegi. Nah, bangunan tersebut diperkirakan selesai selama 4 bulan dengan total biaya sebesar 600 juta dan tidak termasuk harga perolehan tanah. Maka berapakah total PPN KMS yang terutang? Penyelesaiannya itu karena total pembangunan tersebut sama dengan 200 meter persegi, maka atas kegiatan membangun sendiri tersebut terutang PPN KMS dengan perhitungan 11% dikali 20% dikali dengan 600 juta. Maka ketemulah hasilnya 13.200.000. Nah, next. Baik, selanjutnya itu kita masuk di PMK 62 yang terbaru 2022.
Di sini PMK yang 62 ini membahas tentang pajak pertambahan nilai atas penyerahan liquefied petroleum gas atau disingkat dengan sebutan LPG. LPG tertentu. Jadi contoh yang pertama adalah perhitungan pajak pertambahan nilai ini atas penyerahan LPG tertentu yang bagian harganya tidak disubsidi pada titik serah badan usaha. Nah, pada tanggal 11 April 2022, PT Pertamina atau Persero sebagai badan usaha yang mendapat penugasan dari pemerintah untuk melaksanakan kegiatan penyediaan dan pendistribusian LPG tertentu menyerahkan 16.000 tabung LPG tertentu kepada PT ABC yang telah ditunjuk oleh PT Pertamina atau Persero sebagai agen harga jual eceran atau disingkat HJE yang berlaku pada tanggal penyerahan sebesar 12.900.000. Kemudian itu 12.900.000 itu per tabungnya. Maka atas penyerahan tersebut terutang pajak pertambahan nilai dengan penghitungan sebagai berikut. Dasar pengenaan pajak. Dasar pengenaan pajak yaitu sama dengan 16.000 ini 16.000 tabung gas LPG ya. Dikali dengan 100, kemudian dibagi 110 dikali dengan 12.900 ini HJE-nya. Maka ketemu hasilnya 180.636.364 rupiah. Kemudian pajak pertambahan nilai terutangnya yaitu 11% dikali dengan 180.636.364 rupiah. Nah, itu dikali maka ketemu hasilnya sebesar 20.640.000 rupiah. Itu contoh pertamanya. Contoh kedua ini perhitungan pajak pertambahan nilai atas penyerahan LPG tertentu pada titik serah agen. Nah, pada tanggal 12 April 2022 PT ABC sebagaimana dimaksud pada contoh 1 tadi menyerahkan 6.000 tabung gas LPG tertentu kepada CV XYZ misalkan ya, yang telah ditunjukkan oleh PT ABC itu sebagai pangkalan harga jual eceran sebesar Rp14.500 per tabung. Harga jual eceran yang berlaku sebesar Rp12.900 per tabung. Dalam hal PT ABC telah dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak, maka atas penyerahan tersebut terutang pajak pertambahan nilai dengan penghitungan sebagai berikut. Jadi pertama itu dasar pengenaan pajak atau DPP sama dengan dikali 6.000 dikali 10 kemudian dibagi 101 dikali dalam kurung 14.500 dikurangi 12.900. Maka ketemulah hasilnya 950.495 rupiah. Kemudian selanjutnya PPN yaitu sama dengan 11% dikali 950.495 rupiah. Maka ketemulah hasilnya 104.554. Jadi PPN terutang sebesar 104.544 itu sudah termasuk dalam selisih lebih harga jual agen dan harga jual eceran. Nah, jadi seperti itu. Sedikit juga keterkaitan antara kasus 1 dan kasus 2. Nah, selanjutnya terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih Muhammad Fajaruddin Akbar telah membacakan materinya. Selanjutnya adalah PMK nomor 63 yang akan disampaikan oleh Saudara Halilullah. Kepada Saudara Halilullah saya persilakan. Baiklah, terima kasih kepada Bapak Moderator. Selanjutnya itu saya akan menyampaikan materi
PMK nomor 63 garing PMK 03 2022 tentang pajak pertambahan nilai atas penyerahan hasil tembakau. Langsung aja ya ke kasus 1. Pada tanggal 11 Mei 2022, PT Gudang Garam sebagai prosedur hasil tembakau melakukan pemesanan pita cukai hasil tembakau atas hasil produksi berupa sigaret kretek mesin golongan 2 dengan mesin sempurna sebanyak 1.500.000 bungkus. Setiap bungkus sempurna berisi 16 batang sigaret kretek mesin golongan 2. Jika harga jual eceran sigaret kretek mesin golongan 2 ditetapkan sebesar Rp1.140 per batang. Dari tarif pajak pertambahan nilai yang berlaku sebesar 11%, pajak pertambahan nilai yang terutang atas penyerahan hasil tembakau dari kegiatan usaha PT Gudang Garam, yang dimana tersebut dihitung dengan cara sebagai berikut. Yang pertama itu kita harus menentukan harga jual eceran. Harga jual eceran sama dengan 1.500.000. 1.500.000 ini banyaknya dikali 16, yaitu banyak batang sigaret kretek mesin golongan 2 dikali harga jual per batangnya sebesar Rp1.140 menghasilkan 27.360 juta rupiah. Yang selanjutnya itu yang ke B. Berdasarkan pasal 4 ayat 2 peraturan menteri ini, pajak pertambahan nilai terutang atas penyerahan hasil tembakau dihitung sebagai berikut. Sama dengan 9,9% dikali total harga jual eceran, yang dimana 9,9% dikali 27.360 juta menghasilkan 2.768.64.000 rupiah. Selanjutnya itu kasus yang kedua. Pada tanggal 14 Februari 2025, PT Menteri Dunia sebagai importer hasil tembakau melakukan pemesanan pita cukai hasil tembakau atas impor hasil tembakau yang dibuat di luar negeri berupa sigaret kretek tangan filter sebanyak 90.000 bungkus. Setiap bungkus berisi 16 batang sigaret kretek tangan filter. Jika harga jual eceran sigaret kretek tangan filter yang ditetapkan sebesar Rp1.905 per batang dari tarif pajak pertambahan. Nilai yang berlaku sebesar 12% PPN yang terutang atas penyerahan hasil tembakau dari kegiatan usaha PT DDS tersebut dihitung dengan cara sebagai berikut. Yang pertama itu kita harus menentukan harga jual eceran, di mana harga jual eceran sama dengan 90.000 dikali 16 dikali 1.905 rupiah sama dengan 2.743.200 rupiah. Yang ke B itu berdasarkan pasal 4 ayat 2 peraturan ini, PPN terutang atas penyerahan hasil tembakau dihitung sebesar 10,7% dikali total harga jual eceran. Nah, total harga jual ecerannya itu kita udah dapatkan tadi sebesar 2.743.200 rupiah. Langsung aja ya, yang dimana 10%
10,7% dikali total harga ecerannya itu sebesar 2.743.200 rupiah, menghasilkan totalnya itu 293.555.400 rupiah. Selanjutnya itu kita langsung aja ya ke PMK selanjutnya itu, yaitu PMK nomor 64 garing PMK 03 2022 tentang pajak pertambahan nilai atas penyerahan barang hasil pertanian. Langsung aja ya ke contoh soal. PT Gulali pada April 2022 melakukan penyerahan batang tebu sebanyak 660 ton ke perusahaan-perusahaan gula. Apabila harga tiap tonnya sebesar 5 juta, hitunglah berapa PPN terutang atas penyerahan batang tebu tersebut. Yang dimana jawabannya itu berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan nomor 64 garing PMK 03 tahun 2022 dijelaskan bahwa batang tebu masuk ke dalam kategori kriteria barang kena PPN. Adapun tata cara perhitungan untuk penyerahan batang tebu ini adalah sebagai berikut. PPN hasil pertanian tertentu dikali besar tarif PPN sebesar 11% dikali DPP 10% dikali dasar pengenaan pajak, menghasilkan 1,1% dikali dasar pengenaan. Untuk pajak, dengan demikian perhitungan PPN terutang atas transaksi di atas adalah sebagai berikut. Dasar pengenaan pajaknya itu sama dengan 60 ton dikali harga jual sama dengan 5 juta, menghasilkan 300 juta. Selanjutnya itu sedangkan PPN terutangnya itu 11% dikali 10%, yang dimana 11% dikali 10% ini menghasilkan 1,1%. 1,1% dikali 300 juta menghasilkan 3.300.000 rupiah. Selanjutnya itu langsung ke contoh soal yang kedua, yaitu PT Kopi Kapi merupakan perusahaan yang bergerak di industri pengelolaan kopi. Pada April 2022 dilakukan penyerahan biji kopi kering sebesar 650 juta dan biji kopi sangri 600 juta. Hitunglah besar PPN terutang atas penyerahan barang tersebut. Jawabannya itu berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan nomor 64 garing PMK 03 garing 2022 dijelaskan bahwa biji kopi kering dan biji kopi sangrai masuk ke dalam kategori barang kena PPN. Adapun tata cara perhitungan untuk penyerahan tersebut adalah sebagai berikut. PPN hasil pertanian tertentu sama dengan 11% dikali 10% dikali dasar pengenaan pajak sama dengan 1,1% dikali dasar pengenaan pajak. Dengan demikian, perhitungan PPN terutang atas transaksi di atas adalah sebagai berikut. Dasar pengenaan pajaknya itu, di mana dasar pengenaan pajaknya itu nilai penyerahan biji kopi kering ditambah nilai penyerahan biji kopi sangrai sama dengan 650 juta ditambah 600 juta menghasilkan 1.250 juta. Sedangkan PPN terutang sama dengan 11% dikali 10%, yang dimana 11% dikali 10% ini menghasilkan 1,1%, yang dimana 1,1%-nya ini dikalikan dasar pengenaan pajak, yang dimana dasar pengenaan pajaknya itu 1.250
250 juta rupiah, menghasilkan 13.750.000 rupiah. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Oke, terima kasih kepada Saudara Halilullah telah membacakan materinya. Selanjutnya materi PMK nomor 65 akan dijelaskan oleh saya. PMK nomor 65 garis miring PMK 03 2022 tentang pajak pertambahan nilai atas penyerahan motor dan mobil bekas. Kasus yang pertama adalah cara menghitung PPN atas penyerahan kendaraan motor bekas PKP yang melakukan penyerahan kendaraan motor bekas. Maka perhitungan PPN yaitu sama dengan 1% dengan dasar pengenaan pajak berupa peredaran usaha, kemudian besarnya pajak masukan yang dapat dikreditkan yang dihitung menggunakan pedoman perhitungan kreditan pajak masukan, yaitu sebesar 90% dari pajak keluaran dalam hal PKP melakukan penyerahan kendaraan bermotor bekas secara eceran. Langsung saja kita ke contoh soal yang pertama, yaitu PKPY pada bulan September 2020 memiliki omset penyerahan kendaraan bermotor bekas sebesar 70.100.000. Berapa PPN yang terutang? Langsung saja kita jawab. Pajak keluarannya adalah 70.100.000, pajak masukannya adalah 90% dikali 70.100.000 sama dengan 6.309.000.000. PPN terutang sama dengan pajak keluaran dikurang pajak masukan sama dengan 70.100.000 dikurang 6.309.000.000 sama dengan 6.238.900.000 rupiah. PPN terutang dengan menggunakan perhitungan cara lain, yaitu 1% dikali pajak keluaran sama dengan 11% dikali 70.100.000 sama dengan 7.711.000. Langsung saja, dan selanjutnya adalah kasus yang kedua adalah showroom Samsung menjual mobil bekas sebanyak 5 buah dengan harga satuannya sebesar 50 juta. Lalu berapa PPN terutang showroom Samsung? Total DPP atas penjualan 5 buah mobil sama dengan adalah 5 dikali 50 juta sama dengan 250 juta. PPN-nya sama dengan 11% dikali 250 juta sama dengan 27.500. Jadi PPN penjualan dari mobil dari showroom Samsung adalah 27.500.000. Sekian penjelasan dari kasus-kasus yang bisa kami sampaikan. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.